Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Hikayat Subuh. Kali ini kita akan menelusuri salah satu peristiwa penting dan penuh kontroversi dalam sejarah Islam, yaitu Perang Jamal atau yang dikenal sebagai Perang Unta. Perang ini terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah, bersama dengan Talhah dan Zubair. Mengapa dua pihak yang mulia ini bisa saling berhadapan di medan perang? Apa yang menjadi latar belakang konflik ini, dan bagaimana dampaknya terhadap umat Islam setelahnya? Ikuti terus video ini hingga akhir untuk memahami detail dari peristiwa besar ini. Perang Jamal tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah puncak dari ketegangan politik yang telah berkembang dalam komunitas Muslim setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang merasa tidak puas dengan kebijakannya. Mereka menuduh Utsman nepotisme karena mengangkat anggota keluarganya sendiri sebagai pejabat tinggi dan mengelola kekayaan publik secara tidak adil. Para pemberontak mengepung rumah Utsman di Madinah, dan meskipun beberapa sahabat besar, termasuk Ali bin Abi Thalib, menawarkan perlindungan, Utsman menolak menggunakan kekerasan untuk melawan mereka. Pada akhirnya Utsman terbunuh di rumahnya sendiri, dan darah khalifah ketiga ini memicu krisis besar dalam umat Islam. Setelah kematian Utsman, umat Islam terpecah. Beberapa kelompok menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili, sementara yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib menunda hal tersebut karena situasi yang belum stabil. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan munculnya ketegangan. Setelah wafatnya Utsman, masyarakat Madinah mendesak Ali untuk menjadi khalifah. Awalnya, Ali ragu untuk menerima tanggung jawab ini, tetapi desakan dari para sahabat dan pendukungnya membuat Ali akhirnya menerima kepemimpinan. Ali menghadapi tugas yang sangat berat. Ia harus memulihkan stabilitas dan persatuan dalam komunitas Muslim yang terpecah. Namun, masalahnya tidak mudah. Para pemberontak yang membunuh Utsman masih berada di sekitar Madinah, dan mereka mengaku sebagai pendukung Ali. Sementara itu, beberapa sahabat besar, termasuk Aisyah, Talha, dan Zubair, menuntut agar Ali segera menghukum para pembunuh Utsman. Ali di sisi lain berpendapat bahwa ia perlu menunggu hingga situasi stabil sebelum dapat menjalankan pengadilan dan hukuman, karena khawatir akan memicu lebih banyak perpecahan. Ketegangan ini akhirnya memuncak ketika Aisyah yang saat itu berada di Mekah bergabung dengan Talha dan Zubair untuk menggalang dukungan dan meminta keadilan atas kematian Utsman. Mereka memutuskan untuk bergerak ke Basrah dengan tujuan mengumpulkan pasukan dan mengamankan wilayah tersebut. Aisyah yang dikenal sebagai istri Rasulullah dan Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang beriman, merasa sangat tergugah oleh kematian Utsman dan menganggap bahwa tindakan para pemberontak harus ditindak tegas. Bersama Talha dan Zubair yang juga sahabat terkemuka dan dekat dengan Rasulullah, Aisyah memutuskan untuk bertindak. Mereka bergerak ke Basrah, salah satu kota penting di wilayah Irak, dengan tujuan menggalang dukungan dan memulihkan keadilan. Namun disinilah masalah mulai timbul. Meski niat mereka adalah mencari keadilan, pergerakan ini ditafsirkan oleh sebagian sebagai tindakan pemberontakan terhadap otoritas sah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali yang berada di Madinah merasa perlu untuk mencegah terjadinya konflik besar yang dapat memecah belah umat lebih jauh, sehingga ia memutuskan untuk bergerak menuju Basrah bersama pasukannya. Pertempuran di Basrah, medan perang Jamal. Ketika Ali dan pasukannya tiba di dekat Basrah, pertempuran belum segera terjadi. Kedua belah pihak sebenarnya sempat berdialog. Ali berusaha meyakinkan Talha, Zubair, dan Aisyah untuk menghindari pertumpahan darah dan mencapai kesepakatan damai. Menurut beberapa riwayat, pertemuan antara Ali, Talha, dan Zubair cukup damai, dan mereka hampir mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik ini tanpa perang. Namun, di malam hari, sekelompok provokator dari pihak pemberontak yang sebelumnya membunuh Utsman memulai serangan di kamp Talha dan Zubair. Hal ini memicu kebingungan dan salah paham di antara kedua pasukan yang kemudian berujung pada bentrokan besar. Perang ini dinamakan Perang Jamal karena Aisyah berada di atas seekor unta selama pertempuran berlangsung. Unta tersebut menjadi simbol dan pusat perhatian pertempuran, dengan banyak pasukan dari kedua belah pihak berusaha mendekatinya. Meski Aisyah tidak berperang secara fisik, kehadirannya di medan perang menunjukkan pengaruh besar yang dimilikinya.
Pertempuran ini berlangsung dengan sengit. Ali, yang berusaha mengendalikan situasi dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, memerintahkan pasukannya untuk fokus pada unta Aisyah sebagai titik utama. Pasukan Ali berusaha melumpuhkan unta tersebut agar pertempuran dapat dihentikan tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak. Pada akhirnya unta Aisyah berhasil dilumpuhkan dan dengan jatuhnya unta tersebut, pertempuran pun berakhir. Hasil dan dampak Perang Jamal. Perang Jamal berakhir dengan kemenangan pasukan Ali, sementara pasukan yang dipimpin oleh Talha, Zubair, dan Aisyah kalah. Talha dan Zubair meninggal dalam pertempuran tersebut, sementara Aisyah ditangkap namun diperlakukan dengan penuh kehormatan oleh Ali. Setelah pertempuran berakhir, Ali mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah dengan iringan pasukan yang melindunginya, menunjukkan rasa hormat dan kesetiaannya sebagai pemimpin umat. Ali juga berpidato di hadapan pasukannya, menekankan bahwa meskipun terjadi pertempuran di antara mereka, musuh yang sebenarnya adalah fitnah yang memecah belah umat. Ali berusaha untuk meredakan ketegangan dan memulihkan persatuan umat Islam. Ia memerintahkan agar para korban dari kedua belah pihak dikuburkan dengan layak dan martabat, serta berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada mereka yang tertangkap. Dampak jangka panjang Perang Jamal. Setelah Perang Jamal, Ali berhasil menguasai Basrah dan mencoba menstabilkan keadaan di wilayah tersebut. Namun dampak dari pertempuran ini tidak bisa diabaikan. Perang ini meninggalkan luka mendalam dalam komunitas Muslim. Meski Ali berusaha untuk memulihkan persatuan, kematian Talha dan Zubair, sahabat-sahabat besar Rasulullah, serta keterlibatan Aisyah dalam pertempuran, menjadi titik pahit yang sulit dilupakan. Meskipun Ali dan Aisyah kemudian berdamai dan saling menghormati, perpecahan politik yang muncul selama konflik ini berdampak pada perkembangan selanjutnya dalam sejarah Islam. Kelompok-kelompok yang mendukung dan menentang Ali semakin menguat, yang akhirnya memuncak pada Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang menolak mengakui kepemimpinan Ali. Perang Jamal menjadi peringatan bagi umat Islam tentang bahaya fitnah dan perpecahan. Konflik ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan sahabat Nabi sekalipun, perbedaan pendapat bisa berujung pada pertempuran yang tragis jika tidak dikelola dengan bijaksana. Pelajaran dari Perang Jamal. Perang Jamal mengajarkan kita betapa pentingnya persatuan dan kerukunan dalam umat Islam. Ali bin Abi Thalib, meskipun menjadi pemenang di medan perang, tetap menunjukkan sikap rendah hati dan berusaha untuk menghindari konflik. Ia berusaha meredam api fitnah dan menjaga persatuan umat Islam meski tantangan yang dihadapinya begitu besar. Ali mengambil langkah bijak dengan memerintahkan agar tidak ada rampasan perang diambil dan menegaskan bahwa para sahabat Nabi yang terlibat dalam pertempuran tetap dihormati sebagai bagian dari umat yang mulia. Ketika mengantarkan Aisyah kembali ke Madinah, ia menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat, meskipun sebelumnya mereka berada di pihak yang berbeda. Namun, meskipun usaha-usaha Ali untuk meredakan situasi patut dihargai, dampak politik dan sosial dari perang ini tidak mudah dihilangkan. Perpecahan yang muncul mengakar dan menciptakan fraksi-fraksi politik dalam umat Islam yang kemudian menjadi cikal bakal konflik di masa depan, termasuk Perang Siffin dan munculnya kelompok Khawarij. Peristiwa ini menekankan pentingnya upaya bersama dalam menjaga persatuan dan menghindari fitnah yang bisa menghancurkan stabilitas umat. Apa yang terjadi setelah Perang Jamal? Setelah Perang Jamal, Ali pindah dari Madinah ke Kufah dan menjadikannya sebagai ibu kota baru kekhalifahannya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendekatkan pusat pemerintahan dengan wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dan untuk memperkuat kontrolnya di kawasan Irak. Di Kufah, Ali terus berupaya menyatukan umat Islam yang terpecah dan memerintah dengan keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun, tantangan besar lainnya muncul dari Syam, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman, menolak mengakui kekhalifahan Ali dan menuntut balas atas pembunuhan Utsman. Hal ini mengarah pada pertempuran besar lainnya yang dikenal sebagai Perang Siffin, yang semakin memperuncing perpecahan dalam umat Islam. Ali, meski berusaha menyatukan umat Islam, harus berhadapan dengan fitnah dan konflik internal yang terus muncul. Meskipun ia berusaha meredam perpecahan, jalan yang dihadapinya tidaklah mudah.
Pada akhirnya, pertarungan antara keadilan, kekuasaan, dan fitnah inilah yang menjadi ujian terbesar bagi Ali dan umat Islam pada masanya. Hikmah dan pelajaran dari Perang Jamal. Perbedaan pendapat dan politik bisa berujung pada perpecahan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Ini adalah pengingat bahwa kesatuan umat harus selalu diutamakan dan kita harus senantiasa berusaha meredam api fitnah yang dapat memecah belah persaudaraan. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya sikap bijaksana dan adil dalam memimpin, seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Meskipun ia terpaksa berperang melawan sahabat-sahabat mulia, ia tetap menjaga sikap hormat dan cinta kasih kepada mereka, menunjukkan bahwa tujuan akhirnya adalah persatuan dan perdamaian, bukan kemenangan semata. Bagi umat Islam hari ini, Perang Jamal adalah pelajaran untuk menjaga persatuan dan menghindari fitnah, serta selalu mencari jalan perdamaian meskipun ada perbedaan. Semoga kita semua bisa belajar dari sejarah ini dan menjadikannya sebagai pedoman untuk membangun umat yang kuat dan bersatu. Terima kasih sudah menonton Hikayat Subuh, dan semoga kisah ini memberikan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah Islam lainnya yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.